Selamat sore anak-anak. Ini Pak Haji sudah buatkan penjelasan tentang materi yang tadi siang sudah Pak Haji tugaskan. Ini mengenai tentang bentuk negara. Di sini ada beberapa materi yang harus kita pelajari. Ada bentuk negara, ada tujuan negara, kemudian ada upaya menjaga keutuhan NKRI. Nah, dan yang terakhir ini ada tugas. Jadi nanti tugasnya dikerjakan di kertas lembar, kemudian diberi nama dan setelah nama jangan lupa diberi tanggal besok. Jadi besok tanggal berapa nanti dicantumkan di sebelah nama. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Ini ada bentuk negara. Ini ada bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan NKRI. Nah, di sini pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia sekaligus tonggak berdirinya NKRI. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi Indonesia itu merupakan negara kesatuan. Negara kesatuan yang bentuk pemerintahannya berbentuk republik. Dengan kata lain, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahannya adalah republik. Dan menurut pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, khusus mengenai bentuk negara, negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi menindaklanjuti pasal 31 ayat 5 ini menekankan, jadi pasal 31 itu menjelaskan bahwa bentuk negara kesatuan Republik Indonesia itu sudah tidak dapat diubah lagi. Diubah baik itu menjadi kerajaan atau yang lainnya. Nah, kemudian sebagai negara kesatuan, pemerintahan NKRI diselenggarakan berdasarkan atas asas desentralisasi, yang artinya pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Jadi maksudnya, ini segala sesuatunya pemerintah pusat menyerahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu siapa sih? Ada kabupaten, ada provinsi, nah itu namanya pemerintah daerah. Untuk mengelola wilayahnya masing-masing. Tetapi walaupun dia mengelola sendiri, tetap menjadi pantauan pemerintah pusat. Nah, ini ada bentuk-bentuk pemerintah negara yang sudah Pak Haji bedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada monarki, republik, otokrasi, dan oligarki. Kita lihat monarki. Nah, monarki itu bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang seorang raja atau kaisar. Pada sistem pemerintahan tersebut biasanya akan berlangsung sepanjang hayat sang raja, ratu, atau sultan. Selanjutnya akan digantikan oleh penerusnya yang berasal dari keluarga kerajaan. Jadi sistem monarki ini yang menjadi kepala pemerintahannya itu adalah seorang raja, di mana apabila suatu saat raja itu meninggal atau ratu itu meninggal, maka dia akan digantikan oleh keturunannya, bukan dari orang lain, tapi dari keturunan rajanya. Kita lihat yang republik. Nah, republik itu merupakan negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. Jadi, republik itu merupakan pemerintahan yang dilaksanakan secara demokratis. Apa sih demokratis? Demokratis itu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Jadi, segala sesuatunya itu dilakukan melalui pemilihan umum. Kemudian ada otokrasi. Di sini otokrasi itu merupakan negara yang diperintah dengan kekuasaan tunggal, seperti raja atau diktator yang tidak dapat diganggu-gugat. Ya, jadi otokrasi itu seperti itu. Jadi ada diktator atau raja itu tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa diubah, tidak bisa diganti, jadi seperti itu. Nah, ada satu lagi, ada oligarki. Nah, di sini oligarki itu pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Nah, ini oligarki itu contoh mudahnya, ini jadi ada satu keluarga, ya misalkan satu keluarga punya dua anak, anak yang pertama jadi raja di negara apa, dan anak yang kedua menjadi raja di negara apa. Jadi, negara tersebut dipimpin oleh seorang raja yang berasal dari keluarga itu saja.
Itu jadi seperti oligarki itu seperti itu. Jadi ada sebuah keluarga, anak pertamanya memimpin negara lain, anak yang keduanya juga memimpin negara yang lain, anak yang ketiganya juga memimpin negara yang lain. Jadi seperti itu. Jadi semua kepemimpinan dikuasai oleh keluarganya atau oleh kelompoknya. Itu untuk oligarki. Baik, lanjut. Ini ada tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini tujuan utamanya yang akan kita bahas adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ini dalam arti pencapaian pembangunan nasional. Yang namanya sejahtera itu semuanya terpenuhi ya. Jadi di sisi lain ini kita lihat dari segi pembangunan nasional yang merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup warga dalam segala bidang kehidupan. Nah, jadi jika dilihat dari keberhasilan pembangunan nasional ditandai dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Apa saja pembangunannya? Pembangunannya itu bisa berupa sarana kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit atau klinik-klinik, bisa berupa sarana pendidikan seperti sekolah, perpustakaan. Nah, itu harus merata. Itu namanya teraan dari segi pembangunan. Nah, kemudian ada mencerdaskan kehidupan bangsa dan ada melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini nanti akan kita bahas. Untuk sementara kita menitik beratkan pada mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, ini ada upaya menjaga keutuhan NKRI. Ini kemarin di soal keluar dan banyak yang masih salah. Jadi nanti ini Pak Haji perlu jelaskan sedikit. Nah, ini usaha menjaga keutuhan NKRI. Menjaga keutuhan NKRI merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh warga Indonesia. Sebagai siswa, bagaimana kita menjaga keutuhan NKRI? Di antaranya adalah, ya, ini posisi kita adalah sebagai seorang siswa. Ya, pertama kita lihat usaha menjaga keutuhan NKRI jika dilihat dari segi cinta tanah air. Nah, ini menghargai jasa para pahlawan, mengikuti upacara bendera dengan tertib, merasa bangga sebagai bangsa Indonesia, dan menerapkan sikap disiplin. Nah, ini bentuk cinta tanah air sebagai seorang siswa. Kemudian kita lihat yang lainnya. Nah, ini ada memupuk semangat persatuan dan kesatuan. Ini keluar, banyak yang salah. Memupuk semangat persatuan dan kesatuan. Kita lihat apa saja. Nah, ada menghargai dan menghormati teman, mau mempelajari budaya lain, ya kita tinggal di Jawa. Kemudian ada orang Kalimantan main atau kita main ke Kalimantan. Di sana ada orang yang membuat atau orang yang sedang menari tarian suku Dayak. Apa salahnya kita mempelajari budaya suku Dayak? Ya, jadi itu mau mempelajari budaya lain. Dan begitupun sebaliknya, ketika kita ada teman yang dari Papua main ke Jawa, itu apa salahnya kita mengajari budaya yang ada di Pulau Jawa. Bangga menggunakan batik atau pakaian daerah. Nah, ini karena batik itu merupakan ciri khas suatu daerah, jadi kita harus bangga. Ya. Kemudian kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, tidak memilih teman bermain, membantu teman yang terkena musibah. Nah, ini tidak memilih teman yang bermain. Maksudnya seperti ini. Di sini ada gambarnya. Ya, jika dilihat dari bentuknya, maka ini berbeda-beda. Ada yang rambutnya keriting, kemudian ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih. Nah, ini kita tidak perlu membedakan teman, karena walaupun bagaimana juga, dia tetap bangsa Indonesia. Nah, bagaimana sikap bijak sebagai seorang warga yang baik? Kita lihat apa saja isinya. Nah, sikap bijak sebagai warga yang baik itu adalah rajin belajar agar memiliki pengetahuan yang luas. Ya, ini tuntutan seorang siswa. Kemudian menggunakan produk dalam negeri. Ya, kita lebih suka menggunakan produk dalam negeri. Jangan terpengaruh atau jangan tergiur atau jangan mengikuti gaya hidup orang ke barat-baratan dengan menggunakan produk dari luar negeri. Ikut mengharumkan nama bangsa Indonesia. Ya, di sini ada contoh mengharumkan nama bangsa Indonesia di bidang olahraga.
Itu macam-macam caranya ya. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan piket serta datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itu merupakan sikap yang baik ya. Nah, itu untuk penjelasan dari ketiga materi ini. Kemudian untuk tugas ya, di sini ada 15 soal. Silakan kalian kerjakan di kertas lembar, kemudian diberi nama. Dan di sebelah nama jangan lupa diberi tanggal. Besok tanggal berapa? Itu dilampirkan. Nah, jadi nanti tugasnya di kertas lembar, kemudian diberi nama dan diberi tanggal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do?